Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi alfa baina qulubina fa aslahna mutahabina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyaallah hadirin wa hadirat sekalian, saudaraku rahimakumullah wa azakumullah. Di subuh yang penuh dengan rahmat Allah ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat fisik maupun nikmat ruhiyah, yaitu nikmat spiritual yang dengannya Allah mudahkan langkah kaki kita menuju ke masjid Darul Arqam yang sama-sama kita cintai ini, dan kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salam taklim kita sampaikan kepada pasangan kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Subuh kali ini kita akan lanjutkan kaji kita pada bulan yang lalu tentang fikih neraka. Yang pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang neraka. Yang pertama yaitu neraka Jahannam. Maka masih tersisa 7 neraka yang lain, dan subuh kali ini kita akan bahas neraka Jahim dan beberapa neraka yang lainnya. Neraka Jahim, jemaah sekalian, di dalam Al-Quranul Karim kita temukan ayat-ayat yang menjelaskan tentangnya. Di antaranya yang pertama adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang kelima, yaitu surat Al-Maidah pada ayat yang ke-10. Allah jelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur, mereka telah disiapkan oleh Allah Ta'ala neraka Jahim. Jadi neraka Jahim ini pertama disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Wa na'udzubillah. Dalam konteks walladzina kafaru insyaallah kita terlepas darinya. Tapi yang kedua, wa kadzdzabu biayatina, ini hati-hati, jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang agak berat itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Karena biasanya ada beberapa ayat yang oleh ibu-ibu itu dianggap tidak memihak kepada para ummahat, para kaum ibu, kaum wanita, sehingga kadang-kadang muncul pendustaan, muncul keingkaran.
ayat yang terkaitan tentang warisan. Ada sebagian kelompok feminis sekalipun yang muslimah itu kadang memberikan komentar yang tidak sedap dengan mengatakan enak laki-laki dapat 2 sementara perempuan dapat. Kalau pembagian ini bapak-bapak gimana? Setuju atau tidak? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kalau ibu-ibu setuju atau tidak? Ya harus setuju. Karena memang ini adalah ketentuan Allah Rabbul Alamin, dan apa yang Allah tetapkan pasti adil. Pasti adil. Kenapa laki-laki dapat lebih banyak, mendapatkan 2 bagian kali lipat dari wanita? Karena memang anak laki-laki itu yunfik, ia memberikan. Nah, berbeda dengan wanita, ia memberi nafkah atau diberi nafkah? Diberi. Jadi wajar kalau Allah memberikan pembagian yang lebih banyak bagi laki. Pastikan kita menjadi orang-orang yang bisa menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan apa yang diputuskan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik, itu pasti adil, dan pasti di dalamnya ada masalah, ada kebaikan untuk manusia. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, neraka jahim itu Allah peruntukkan untuk orang-orang yang durhaka. Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Infitar pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, orang-orang yang baik, Allah katakan lafi na'im, benar-benar dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka jadilah orang-orang yang banyak berbakti kepada Allah, orang-orang yang baik dalam kita bermuamalah kepada Allah Ta'ala, baik dalam kita bermuamalah kepada manusia. Karena dalam konteks hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia, itu betanya ada 4, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang kepada Allahnya baik, tapi kepada manusianya, kepada makhluk Allah tidak. Ada atau tidak Bapak Ibu yang begitu? Banyak. Ada yang sebaliknya, kepada Allah tidak baik, kepada manusia baiknya luar biasa, kepada makhluk Allah baik. Ada atau tidak? Banyak juga. Termasuk juga di Nusa Indah, Bapak Ibu. Ada juga yang begitu. Tak pernah ke masjid, tapi sama tetangganya, sama orang lain, sama anaknya baik. Ada juga. Dan ini memang fenomena yang saya temukan. Jadi banyak sekali, terutama di komplek, terutama di perumahan itu, kalau ada acara-acara yang bersifat sosial, itu yang hadir banyak. Dan itu kalau kemudian acaranya di lapangan dekat masjid, nah itu acaranya pas sore-sore, selepas acara mereka pulang nggak mau ke masjid. Jadi saya nggak nyindir ya Pak ya. Tapi memang inilah realitasnya. Banyak saudara-saudara kita yang hablum minan nasnya baik, tapi hablum minallahnya tidak baik. Tapi yang musibah adalah kalau sama Allah nggak baik, sama makhluk Allah tidak baik. Ini musibah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk yang di dalamnya sama Allah baik dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala sama baik. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, orang-orang yang berbuat baik, benar-benar dalam keadaan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Tapi berbeda, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan potensi kedurhakaan,
potensi kejahatan, sehingga Allah Ta'ala ingatkan kepada kita di dalam surat Asy-Syams pada ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, dan demi jiwa, wa sawwaha, dan yang menyempurnakan jiwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan ia Allah telah mengilhamkan pada jiwa itu apa? Fujuraha, kejahatan jiwa, kedurhakaan jiwa, wa taqwaha, dan ketakwaan jiwa. Maka Bapak Ibu sekalian, selalu kita temukan ketika kita hendak melakukan ketaatan kepada Allah, ketika kita hendak melakukan kebaikan-kebaikan, dalam jiwa kita ada pertarungan, ada as-sira' bainal haq wal batil, pertarungan antara yang hak dan yang batil. Subuh-subuh, Masya Allah, sudah siap itu Bapak sekalian, Ibu, siap untuk melakukan sholat berjamaah subuh di Masjid Darul Arqam atau di Masjid Mujahidin. Sudah disiapkan itu waktunya untuk ngaji setelah sholat berjamaah. Pas HP-nya dibawa, tiba-tiba ada SMS dari anaknya, Ayah, insya Allah ini kan hari Ahad, ini kami sekeluarga mau berangkat dari rumah habis sholat subuh, nanti insya Allah sampai rumah di Nusa Indah sekitar jam 5:30 Ayah. Nah, ketika ada SMS seperti itu, insya Allah kita tetap lanjut ngaji atau kemudian ngajinya ditunda untuk pekan depan, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tergantung imannya juga kan. Kalau iman kita yang lebih dominan, insya Allah lanjut ngaji. Tapi kalau kecintaan kita kepada anak-anak kita lebih dominan, maka ngajinya ditunda pada pekan yang akan datang. Logikanya, ngaji setiap pekan, udah ngaji terus. Ini sesekali absen kan tidak apa-apa kan. Makanya Allah ingatkan kepada kita akan ujian anak. Allah telah hiaskan pada kita memang satu di antara yang dicintai oleh manusia itu anak. Anak itu masuk di dalamnya itu cucu. Kalau Bapak Ibu sekalian buka di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-14, kan Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina, telah dihiaskan. Siapa yang menghiaskan Allah Ta'ala? Kata Allah tidak disebutkan kenapa, lil ma'lum, karena sudah jelas yang menghiaskan adalah Allah. Apa yang dihiaskan dan kepada siapa dihiaskan? Dihiaskan linnas, untuk manusia. Allah tidak mengatakan lil kuffar, untuk orang-orang kafir, tapi linnas. Kata an-nas ini mencakup pada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Apa yang Allah hiaskan? Ada 6 hal. Hubbus syahawati minan nisa, cinta pada kesenangan-kesenangan. Apa objek yang dicintai oleh manusia? Yang pertama adalah minan nisa, dari para wanita. Ada bapak-bapak yang tidak mencintai wanita? Halo? Ada atau tidak? Tidak ada. Kenapa? Kalau laki-laki mencintai laki-laki, itu bahaya, Pak. Itu bahaya. Tapi pertanyaannya kemudian ada, salahkah seorang laki-laki mencintai wanita? Tidak. Asal ia dimanage dengan manajemen Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mencintai dengan cara yang syar'i, ia nikahi, tidak kemudian seperti apa yang dilakukan oleh sebagian anak-anak muslim juga. Sebelum menikah pacaran, terlebih dahulu pacarannya kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang 4 tahun, kadang-kadang 5 tahun. Setelah itu gak jadi, Pak. Padahal sudah pernah ke Bali, baik ke Bali, Pulau Bali maupun ke Bali Master, itu sudah pernah dua-duanya, Pak, insya Allah. Tapi gak jadi, sudah kemana-mana. Apa jadinya kemudian? Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita untuk memanagenya dengan manajemen ilahiyah.
Setelah itu, setelah minan nisa'i wal banin, anak-anak. Salahkah kita mencintai anak-anak kita? Lah, tidak salah. Asal di-manage dengan baik. Yaitu dengan cara kita memberikan tarbiyah, memberikan pembinaan kepada anak-anak kita. Mengarahkannya pada ketaatan kepada Allah, mengkondisikan mereka dalam ketaatan kepada Allah. Subuh-subuh seperti ini, kita punya anak-anak yang memang Masya Allah butuh sekali bimbingan kita ajak pergi ke masjid. Saya selalu bahagia ketika datang ke sini, jamaahnya banyak. Tapi memang yang memang selalu perlu dievaluasi adalah terkait dengan jumlah mereka yang masih remaja itu terlalu dikit sekali. Ini yang berbaca berapa orang? Jangan-jangan malah nggak ada sama sekali. Ya mungkin kita akan mengatakan usahakan sudah ada pengajian remaja sedikit, ya. Tapi ketika mereka kemudian ikut melakukan sholat berjamaah di masjid, tidakkah ini adalah bagian dari cara kita mengkondisikan anak-anak kita? Bahkan anak-anak kita yang usia balita, kalau diajak usia 5 tahun, itu adalah lebih utama. 5 tahun insya Allah bisa menguasai dirinya. Maka dulu ada seorang ibu yang subhanallah itu mengkondisikan anaknya sejak usia 5 tahun untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Ia hantarkan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Itu adalah ibunda dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Subhanallah, setiap pagi ia hantarkan anaknya berikan masjid, tapi masjidnya bukan masjid Darul Arqam, itu namanya gitu ya. Di masjid yang lain silakan. Mau ke Mujahidin, mau ke Darul Arqam silakan. Tapi perlu memang dikondisikan. Maka Abdullah ibn Mas'ud pernah berkata, ta'awadu bil khair fa innal khaira bil adat. Biasakan kalian dengan kebaikan, karena kebiasaan itu adalah, karena kebaikan itu dikarenakan kebiasaan. Ta'awadu bil khair fa innal khaira bil adat. Biasakanlah diri kalian dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu karena kebiasaan. Kenapa Bapak Ibu sekalian setiap hari Ahad subuh gitu ya datang ke Masjid Darul Arqam Mujahidin gitu? Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Ada sesuatu yang hilang. Tatkala subuh kita tidak datang ke masjid, tidak melakukan sholat berjamaah. Setelah kita belajar, kita tahu bahwa aset besar itu akan hilang tatkala kita kehilangan waktu sholat berjamaah. Kenapa Bapak sekalian? Tatkala kita melakukan sholat sendiri, pahalanya berapa Bapak Ibu? 1. Tapi tatkala kita lakukan secara berjamaah, kita mendapatkan 27 kali derajat dari Allah Rabbul Alamin. Itu masih ditambah dengan setiap langkah kaki kita dari masjid. Itu dihitung berapa pahala Pak? Setiap langkah sebagai hasanah, sebagai kebaikan gitu ya. Maka ada yang kemudian sebagian saudara-saudara kita jalannya dipelan-pelani, jaraknya kemudian dipendek-pendekin. Tidak usah seperti itu, natural sajalah, alamiah saja. Subhanallah. Nah jamaah sekalian, begitu juga yang lainnya yang dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala selain adalah wal qanatiril muqattarati minadz dhahabi wal fiddah, harta yang melimpah berupa emas dan. Salahkah kita mencintai emas dan perak? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh. Agar apa? Saat kita mencintai emas dan perak ini, kita kelola dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat yang masuk dalam kelompok al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberi kabar masuk surga oleh Allah, itu ternyata yang miskin hanya 1. Siapa itu Bapak Ibu? Sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu. Tapi yang lainnya kaya. Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, ciri kekayaan beliau adalah beliau sempat memberikan donasi ke beberapa sahabat Rasul yang miskin. Dan tidaklah ada seseorang memberikan donasi kepada orang lain melainkan ia secara materi memang cukup. Tapi yang kita minta kepada Allah, jangan minta kelimpahan, tapi mintalah cukup. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mulia, hadis ini muat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama
wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang-orang yang telah berislam, wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki yang cukup. Pilih mana Bapak Ibu, cukup atau melimpah? Atau cukup melimpah? Iya, enak cukup Pak. Karena silahkan mereka yang masuk di pesantren Cipinang, itu yang menjadi tersangka koruptor, itu mereka rata-rata orang miskin atau orang kaya. Pada tahu dari mana itu? Atau ada yang kenal Bapak Ibu? Itu orang-orang yang berkelimpahan. Tapi karena ia tidak merasa cukup, akhirnya apa? Dalam kelimpahan itu ia jatuh pada ketambahan terhadap dunia. Berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena mereka masih berada dalam koridor Allah atau selalu berada dalam koridor Allah. Saat memanage harta itu, maka mereka tidak terfitnah dengan harta. Cukup harta itu berada di tangannya, ia tidak masukkan dalam qalb. Jemaah sekalian rahimakumullah, azakumullah. Berikutnya setelah wal qanatiril muqantarati minad dhahbi wal fiddah adalah wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Salahkah kita memiliki kuda pilihan? Kalau sekarang adalah alat transportasi. Punya motor yang bagus, boleh atau tidak Bapak Ibu? Punya kendaraan yang nyaman, boleh atau tidak? Karena memang ini adalah bagian dari ciri kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dimuat juga oleh Ustaz Faisal dalam kitab Fiqhus Sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang merupakan kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah az-zawjatus salihah, istri yang salihah. Yang kedua adalah al-jarus salih, tetangga yang baik. Yang ketiga adalah al-baitul wasi', rumah yang lapang. Dan yang keempat adalah al-barkabul hani, kendaraan yang nyaman. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini punya 4 hal ini. Amin. Kira-kira kalau punya 4 hal ini bahagia atau bahagia banget Bapak? Subhanallah. Tapi kendaraan tetap kita kelola sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala atur di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dalam sunnah. Karena ada orang-orang yang terfitnah dengan kendaraan. Ada kadang-kadang jemaah yang Masya Allah sebelum punya mobil baru Pak, kalau selalu subuh itu sholat berjamaah. Tapi giliran beli mobil baru, itu 1 pekan gak kelihatan di masjid. Setelah ditanya, Bapak kayaknya sepekan ini gak pernah ke masjid kemana? Ya Alhamdulillah, ini Allah anugerahkan kepada saya mobil baru. Alhamdulillah. Tapi ini saya khawatir, ini banyak pencurian. Makanya saya sholat subuh, karena Pak Ustadz katanya kalau sholat itu harus khusyuk. Jadi kalau saya sholat di Masjid Darul Arqam subuh-subuh, saya nggak khusyuk. Makanya sholat saya kalau subuh sholat di sebelah mobil saya, biar mobil saya tetap aman, terjaga, terkendali, katanya Allah. Ini salah paham Pak. Ini salah. Udah ikhtiar, dikasih alarm, dikasih kunci ganda gitu kan. Setelah itu pergi tawakal kepada Allah Ta'ala, kan di depan juga ada security juga kan. Subhanallah, tidakkah kita berikhtiar? Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap lakukan sholat secara berjamaah di. Ini adalah fitnah wal khairil musawwamati. Kemudian wal an'am, binatang ternak, wal hars dan lain. Karena memang Allah katakan dari kamata'ul ayat itu, ini adalah kesenangan dunia. Nah jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Nah kita lanjut yang ketiga, siapa sih mereka yang menjadi penghuni neraka jahim? Yaitu mereka yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan melemahkan kemauan untuk mengikuti Nabi, mereka itu adalah penghuni neraka. Jangan sekalian menentang ayat-ayat Allah.
Berhati-hatilah kita dengan syubhat-syubhat, kesalahpahaman yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, di mana mereka berkata dengan hal-hal yang negatif tentang ayat-ayat Quran. Ayat Al-Quran tidak menjunjung tinggi keadilan. Ada kezaliman di dalam ayat Al-Quran? Tidak ada. Siapapun yang mencoba untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada dalam Al-Quran, sungguh mereka tidak akan mampu mendapatinya. Karena memang Al-Quran Karim ini diturunkan oleh Allah. Allah adalah zat yang maha sempurna, maka firman-Nya adalah sempurna adanya. Maka pastikan kita sebagai seorang mukmin adalah orang-orang yang menerima semua satuan-satuan dari firman Allah Ta'ala tanpa ada satupun yang kita tentang. Tanpa ada satupun yang kita tentang. Karena setiap ayat Al-Quran itu pasti mengandung kebenaran, pasti benar. Dan jikalau seorang muslim ia mengaplikasikan dalam kehidupan dari ayat Al-Quran, maka sungguh ia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Berikutnya jemaah sekalian, siapa sih mereka yang masuk atau diancam oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka jahim? Yaitu mereka yang dilalaikan oleh urusan harta benda dengan melupakan Allah, hidupnya hanya untuk mengejar materi dan menumpuk-numpuk harta benda tanpa peduli dengan perintah Allah. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan itu ada surat At-Takatsur dan juga ada surat Al-Haqqah. Surat At-Takatsur Allah firmankan, Al-Haqqah hatta zurtumul telah melalaikan kalian at-takatsur berbanyak-banyak. Jadi takatsur itu berasal dari kata kasura. Kasura itu artinya banyak, berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak yang bisa menjadikan orang apa? Orang kemudian lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah kunci ayat itu, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau berziarah ke al-maqabir, yaitu kuburan-kuburan. Allah dalam konteks al-maqabir, kata yang digunakan oleh Allah adalah zurtum, ziarah. Kalau orang ziarah itu setelah itu di situ terus atau kemudian pulang Bapak Ibu, atau melanjutkan perjalanannya kan? Ini memberikan satu isyarat bahwa kuburan itu adalah alam transit. Kita tidak akan kekal di situ, akan tetapi nanti kita masih ada perjalanan berikutnya. Nanti ada yang namanya Yaumul Qiyamah. Nanti setelah Yaumul Qiyamah ada yang namanya Yaumul Ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah. Nanti juga ada yang namanya Yaumul Akhirah, hari akhir. Nanti juga ada yang namanya Al-Jannatu wan-Nar, ada surga dan neraka Allah Subhanahu. Nah, di dalam surat Al-Haqqah pada ayat yang ke-30 sampai ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, "Khuduhu fagulluh, thumma al-jahim salluh." Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya dan lehernya. Tangannya dan lehernya. Thumma al-jahim salluh, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala neraka. Wa na'udzubillah min. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukan orang-orang yang terbelenggu dengan dunia. Hati-hati sekarang kita begitu luar biasa, hidup kita dihiasi dengan hal-hal yang bisa melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkait dengan hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Selalu manusia yang dipikirkan adalah dunia, dunia dan dunia. Padahal ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Darda. Siapa namanya Bapak Ibu? Abu Darda. Sudah kenal atau belum Bapak Ibu? Seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau pernah berkata begini, "Adhakani mu'minud dunya wal mautu yadlubuhu wa dhahikun bimil'i fihi wa huwa la yadri aradiyallahu am sakhitahu."
Adhakani mu'minud dunya. Orang yang berangan-angan panjang tentang dunianya itu telah menjadikan aku tertawa. Kenapa telah menjadikan beliau tertawa? Wal mautu yatlubuhu, kematian selalu mengintainya, Pak. Coba Bapak Ibu kalau perhatikan musibah-musibah belakangan yang terjadi di negara kita. Itu kan musibah di lautan, di darat, di udara, itu kan ada semuanya. Ketika orang memilih transportasi udara adalah sebagai pilihan utama, setelah itu terjadi musibah jatuhnya pesawat Air Asia. Apa yang terjadi? Orang kemudian berpikir, waduh, ini kalau saya naik pesawat bahaya, kalau terjadi musibah bisa langsung mati. Akhirnya orang pilih transportasi yang lain. Kalau gitu saya menggunakan transportasi darat saja, biar relatif agak aman. Setelah itu menjadi pilihan, akhirnya apa yang terjadi? Ia dengar terjadi kecelakaan di Semarang. Berapa yang meninggal Bapak Ibu? 18 orang. Waduh, Masya Allah. Ini pakai bus sudah bahaya juga. Akhirnya pilih kereta, Pak. Kereta, ada kecelakaan kereta atau tidak? Oh, ada kecelakaan kereta. Kalau gitu saya naik kapal laut saja. Ya, kalau kapal laut mau pergi ke Tanjung Priok gitu kan, rumahnya di Saindah, kapalnya di mana gitu kan. Jadi subhanallah, tidak bisa seorang pun dari kita akan lari dari kematian. Maka Allah ingatkan pada kita semua di dalam surat Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-8, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Nabi Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu ingin lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya ia akan menemui kalian. Sampai ketika kita berada di rumah, itu tetap saja Allah juga tetapkan kematian kita. Maka jangan kaget kalau kemudian ada orang di rumah yang tidak melakukan bepergian kemanapun, di rumah tidur, setelah tidur ternyata apa yang terjadi? Tidur terus. Betul, itu terjadi, Pak. Dan ada seorang ibu-ibu yang pernah mendatangi saya ingin berkonsultasi tentang pembagian waris. Ternyata apa yang terjadi? Yang saya bayangkan waktu itu yang meninggal adalah anak atau ibunya. Ternyata yang meninggal adalah suaminya yang masih muda, Pak. Makanya ini bagi jemaah yang masih muda, jangan pernah merasa nyaman, ya. Jangan pernah merasa aman dari kematian. Subhanallah. Jadi ini suaminya masih muda karena istrinya itu anak yang pertama baru duduk di bangku TK, Pak. Nah, itu beri katakan awalnya suaminya itu jelang-jelang zuhur ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, karena memang beliau ini adalah pengurus masjid. Tapi pada pengurus masjid tolong tenang saja, Pak. Insyaallah takdirnya beda. Setelah sampai di masjid, subhanallah, sholat tahiyatul masjid, ada azan, kemudian setelah azan sholat qabliyah, setelah itu berjamaah, setelah itu ba'diyah, setelah itu zikir, dan setelahnya karena beliau pengurus masjid ada beberapa pengurus masjid yang lain yang kemudian sempat ngobrol juga tentang kemasjidan, dan setelah itu pulang sampai di rumah bilang sama suaminya, sama istrinya, "Mas, saya mau tidur-tiduran sebentar." Yang namanya tidur-tiduran kan memang sebentar, Pak, ya. Nah, akhirnya setelah tidur ditunggu setengah jam gak bangun, 1 jam gak bangun, 2 jam gak bangun. Akhirnya didatangi tempat tidurnya, ternyata suaminya tidak lagi ada nafas. Yang kemudian dilarikan ke rumah sakit Persahabatan. Jam 4 dokter keluar dari ruang diagnosa dan mengatakan kepada istri yang, "Maaf ibu, suami anda telah meninggal." Itu di rumah. Itu di ada jamaah saya yang lain, Pak, Masya Allah, meninggalnya unik juga. Habis pengajian seperti ini, kemudian, tapi Bapak Ibu yang hadir pengajian juga tenang saja, gitu ya. Nah, karena di masjid ada acara check up kesehatan 1 bulan sekali, karena memang merasa yang hadir itu banyak yang tua-tua. Ini juga kesehatannya perlu diperiksa, gitu kan? Karena istrinya waktu itu tidak datang pada pengajiannya, akhirnya disamperin ke rumah. Jam 7 acara itu dilakukan. Ketika pulang, Masya Allah, balik lagi ke masjid,
sama anaknya juga dan cucunya nyetir sendiri Pak. Nah sebelum masjid itu ada polisi tidur. Saya nggak tahu kenapa sih polisi tidurnya itu di jalan gitu ya. Itu polisi tidur. Waktu itu iya, karena sebelum polisi tidur itu kan agar jalan kendaraan itu bagus kan, direm kan Bapak ya, direm dikit. Dan kemudian entahlah waktu itu ternyata beliau sempat off kan juga. Tapi ketika merem itu ternyata ia tiba-tiba lemas. Anaknya mengamati, ini ayah kenapa ini kendaraannya kok jalan terus seperti ayah kok tidak melihat. Akhirnya dalam kondisi off itu kemudian rem tangannya itu diangkat oleh anaknya karena berada di sebelah kirinya persis. Dipandangi ternyata ayahnya tidak lagi bernafas dan kemudian mobil itu dimatikan, kemudian dibopong ke masjid. Dibopong ke masjid, masih seger Pak, masih seger sekali. Jadi subhanallah, akhirnya memang Allah tetapkan kematiannya di masjid itu juga. Ini orang yang masya Allah saya kenal baik. Beliau adalah mantan kepala pasar Cipinang. Lagi senang-senangnya ngaji, lagi senang-senangnya azan Pak. Ini saya minta maaf yang azan dilanjutkan saja Bapak ya. Jangan kemudian kalau saya azan kemudian meninggal seperti ini, subhanallah. Tapi orang-orang yang seperti ini insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Orang yang sangat sabar sekali. Tapi ada hal-hal yang sangat privasi tidak saya sampaikan di sini. Sabar sekali subhanallah. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa setiap kita ini sangat dekat dengan kematian. Jadi jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang tertawan oleh dunia. Selalu yang dipikirkan kita dunia. Tapi kita harus tawadhu, harus seimbang. Kalau minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jangan hasanah fid dunya saja, tapi juga hasanah fil akhirah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah, adhakani mu'minud dunya wal mautu yatlubu wa dhahikun bimil'i fi, dan orang yang tertawa dengan sepenuh mulutnya. Jadi tertawanya di Masjid Darul Arqam kedengaran sampai Masjid Mujahidin Pak. Itu tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Kenapa kemudian Abu Darda merasa heran? Wa huwa la yadri aradiyallahu am sakhitahu. Dia nggak tahu apakah Allah ridha kepadanya atau justru Allah murka kepadanya. Pastikan kita tidak menjadi orang-orang yang terbelenggu dengan. Berikutnya jemaah sekalian, neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini penting untuk kita ketahui. Hawiyah juga merupakan salah satu dari nama-nama neraka yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qariyah pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Yang ingin saya sampaikan untuk para bapak ibu sekalian, jemaah sekalian yang saya cintai, kesadaran kita bahwa Allah tidak membocorkan timbangan amal kita. Adakah di antara kita yang mengetahui tentang bobot timbangan amal kebaikan dan keburukan kita Bapak Ibu? Tidak ada. Karena peristiwa itu akan dilakukan pada yaumul akhir. Iya kan? Nah, kesadaran kita bahwa kita tidak mengetahui tentang mana yang lebih dominan dari amal ketaatan kita dan amal keburukan kita. Walaupun masing-masing kita bisa mengira-ngira. Misalnya, saya mulai masuk ke Darul Arqam itu usia berapa sih? Rata-rata usia berapa Bapak Ibu? Usia 20 tahun atau usia agak dekat-dekat 60 Bapak? Iya kan? Ini kan paling tidak menjadi bahan evaluasi kita. Kalau kita mulai masuk ke Masjid Mujahidin, mulai masuk ke Masjid Darul Arqam agak telat, misalnya setelah SK pensiun diambil, ini saya nggak nyindir Bapak ya, maka kita harus melakukan akselerasi kebaikan ketaatan kepada Allah. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Kita berupaya semaksimal mungkin karena kita sadar bahwa ada
keteredoran keagamaan sebelumnya, maka pastikan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan spirit keislaman kepada kita, manfaatkan baik-baik. Masih ya kan, setiap langkah yang ditulis kebaikan oleh Allah, jadikan setiap langkah kita ini adalah langkah plus. Iringi langkah kita membaca subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Biasanya Bapak Ibu kalau dari rumahnya ke sini biasanya baca zikir atau diam saja Bapak Ibu? Tolong dijawab, jangan ada dosa di antara kita Bapak Ibu. Zikir atau biasanya diam saja? Diam. Mulai hari ini tolong diiringi dengan zikir. Yang punya hafalan Quran digunakan juga untuk mengulang-ulang bacaan Qurannya. Saya dulu waktu kuliah diajar oleh seorang ustaz yang sangat luar biasa dari Syria. Itu tinggalnya di Pulau Mas, tapi kalau ngajar di Salemba itu kalau pagi nggak pernah naik kendaraan, jalan dari Pulau Mas ke Salemba. Padahal itu jarak antara Pulau Mas sama Salemba kan lumayan juga kan Bapak Ibu ya. Tapi ketika ditanya apa alasannya, kalau saya jalan pertama saya sehat, dan yang kedua kalau saya jalan saya bisa murojaah mengulang-ulang hafalan saya dari rumah sampai ke kampus itu dapat 2 juz. Kalau Bapak Ibu sih insya Allah dari rumahnya sampai ke Darul Arqam dapat berapa juz Bapak Ibu? Juz. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, memanfaatkan waktu. Tapi efek dari kebaikan itu akan muncul kebaikan yang lainnya. Masya Allah, sehat kan gitu. Sehat karena jalan. Tapi ini alhamdulillah Bapak Ibu juga kelihatannya rajin jalan semuanya Bapak Ibu ya gitu. Tapi pilih waktu yang tepat, hari yang tepat. Karena saya lihat tempat-tempat yang Bapak Ibu sekalian suka jalan itu juga banyak kemaksiatan juga kan gitu ya. Jadi ini sekalian, pastikan waktu-waktu kita adalah waktu yang efektif, waktu yang mendatangkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Jangan terlalu banyak jatuh pada hal yang mubah. Karena apa? Hal yang mubah ini banyak yang menghantarkan manusia jatuh pada keharaman. Maka sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, "Kunna la nata'u tis'ata a'syaril halali makhafata an naqa fil haram." Kami dulu meninggalkan 9/10 dari hal yang yang dihalalkan oleh Allah. Jadi yang dihalalkan itu ditinggalkan. Maksud yang dihalalkan adalah yang dimubahkan oleh Allah, yang diperbolehkan oleh Allah itu ditinggalkan. Karena apa? Makhafata an naqa fil haram. Karena khawatir, karena takut jatuh pada hal yang diharamkan oleh Allah. Banyak orang yang jatuh pada hal yang diharamkan oleh Allah awalnya itu dari yang melakukan hal yang mubah. Habis pengajian pulang ngobrol sama temannya, boleh atau tidak Bapak? Kalau ngobrolnya misalnya butuh 15 menit, akhirnya diulur-ulur jadi 30 menit. Yang 15 menit kira-kira ngomong siapa itu? Pengurus masjid diomongin, ketuanya diomongin, bendaharanya diomongin, seksi konsumsi diomongin. Kenapa saya bagiannya tadi saya agak belakang? Jadi kalau tidak gitu yang diomongin ustadznya. Ini karena apa? Berangkat dari hal yang mubah. Maka pastikan jemaah sekalian, kita meminimalisir hal yang mubah dan sibukkan kita pada hal yang wajib dan sibukkan kita pada hal yang sunnah. Terbanyak kita melakukan hal yang sunnah karena ini adalah aset yang akan membantu kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama sholat sunnah juga kita berbanyak, karena sholat fardu nggak boleh diperbanyak. Yang diperbanyak adalah sholat sunnah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan setelah kita mengetahui neraka jahim dan neraka hawiyah, kita termotivasi untuk menghadirkan amal-amal soleh yang lebih banyak. Karena kesadaran kita ketika nanti amal kesolehan kita justru mengalami defisit, tidak surplus, maka Allah terangkan, Allah jelaskan, maka tempat mereka adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa yang kamu ketahui tentang neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang amat. Mudah-mudahan Allah hadirkan kita dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih ada 5 neraka lagi, kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kurang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.